menerima nikah dan kawinnya Rina Mariani binti Hadi Kusumo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Selamat ya Bu atas pernikahannya. Semoga Ibu cepat dapat momongan. Makasih ya. Bener, dia orangnya. Jadi kamu ya, perempuan yang udah ambil suami saya? Mungkin Mbak salah orang. Saya lihat foto kamu bulan madu sama suami saya. Suami saya itu bujangan, jadi dia nggak mungkin suami orang, Mbak. Perempuan nggak tahu malu kamu ya. Mbak, tunggu sebentar. Mbak pasti salah paham. Mau jawab apa lagi kamu? Perempuan nggak tahu malu, nggak tahu diri kamu. Kamu lepasin suami saya, atau saya bisa berbuat jauh lebih daripada ini. Rina, kamu kenapa menangis, nak? Kenapa Ibu nggak jujur sama aku sih, Bu? Kenapa Ibu nggak bilang ke aku kalau Mas Andre itu sudah menikah? Aku ngerasa ditipu, bahkan sama ibu mertua aku sendiri. Ibu minta maaf. Udahlah, Bu. Semuanya udah terungkap. Jadi buat apa lagi aku ada di sini? Aku akan pergi, Bu. Aku ini bukan perempuan perebut suami orang, Bu. Bukan. Bukan ibu yang baik. Ibu dengan penjelasan ibu. Anak-anaknya, nak. Udah cukup, Bu. Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Aninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Aninda Official berdasarkan catatan kasus. Aninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Sakit hati yang begitu dalam dan yang tak bisa dimaafkan adalah menduakan cinta pasangannya, mengejar kebahagiaan yang hina. Dan yang paling sakit hatinya, orang yang hina itu adalah aku. Bisakah aku bahagia jika aku menjadi duri dalam pernikahan orang lain? Wulan! Wulan! Wulan, apa ini? Apa? Kamu lihat nggak tagihan kartu kredit kamu bulan ini? Ini udah nggak masuk akal. Ya ampun, baru segitu. Apa sih Mas, heboh banget? 12 juta Wulan, 12 juta. Kamu ngapain aja sih pakai kartu kredit sebanyak ini? Jadi gini Mas, ada tas bagus banget, aku pengen beli. Lagian juga semua teman-teman aku udah pada punya tas itu. Kalau misalnya aku nggak beli, nanti aku bakal diomongin sama yang lain, aku kan malu. Emangnya suami mereka yang biayain kamu? Aku yang biayain. Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku. Kenapa sih? Kamu tuh hobinya nongkrong sama teman-teman kamu, arisan nggak jelas. Aku nggak suka dengan gaya hidup kamu. Mending kamu di rumah, urusin rumah nih, urusin aku, urusin Adinda. Dia tuh kurang kasih sayang dari kamu. Kadang makanan aja nggak ada di rumah. Heran aku. Mas, kamu denger ya. Kamu bangga nggak selama ini kalau ngajakin aku ke acara kantor kamu? Bangga kan? Bangga kan lihat penampilan aku kayak gini? Ya semua ini kan perlu uang, Mas. Oh, jadi aku kerja mati-matian selama ini hanya untuk biayain kamu untuk belanja hal-hal yang nggak penting seperti ini? Baju-baju mahal? Hah? Perhiasan? Arisan? Apalagi? Lama-lama aku nggak tahan sama kamu. Nggak tahan? Maksudnya nggak tahan tuh apa ya, Mas? Kok bisa? Nggak bisa. Kamu tahu kan aku pasti bakal berbuat nekat? Aku bakal bawa Adinda pergi dari kamu. Jadi kamu nggak akan pernah bisa ketemu sama anak kamu lagi. Ngerti? Pusing aku. Sayang? Papa sama mama berantem lagi ya? Enggak. Papa bohong. Papa sama mama pisah. Aku nggak mau kayak teman aku nggak punya papa. Dinda sayang, Papa nggak akan kemana-mana. Papa ada terus di sini untuk Dinda. Ya udah, sekarang kamu masuk. Ya, Papa mau olahraga dulu. Ya Allah, 7 tahun aku berusaha bertahan dalam keadaan ini. Dan aku semakin gak kuat. Aku gak sanggup harus marah dan teriak kepada istriku setiap hari. Semakin hari aku semakin merasa kalau dia hanya ingin uangku saja. Ya Allah, Mas, astagfirullahaladzim. Kenapa? Sepertinya tangan saya patah ini. Bentar Mas, bentar. Mas ya. Sebentar. Nih. Saya harapin dulu. Sebentar ya. Seenggaknya nih bisa ngebantuin Mas sampai kita ke rumah sakit ya. Saya tidak mau merepotkan. Mas sama sekali nggak ngerepotin saya kok. Nggak apa-apa. Ini udah enakan kok. Tapi Mas harus ke rumah sakit biar diperiksa sama dokter dulu ya. Ayo biar saya antar. Mas,
Gimana Mas? Kata dokter cuma retak sedikit. Minggu depan aku harus kontrol lagi. Alhamdulillah kalau gitu Mas. Makasih banyak atas pertolongan kamu ya. Sama-sama. Andre. Rina. Kalau gitu saya pamit ya Mas. Aku antar? Atau aku bisa pesankan taksi? Nggak usah repot-repot Mas. Saya pulang sendiri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai kapan sih, Nak? Kamu mau bertahan dengan perempuan itu? Kamu tuh nggak pernah tenang hidup kamu. Lihat nih, kamu sampai celaka kayak begini. Udahlah, Bu. Apanya yang udah? Tiap minggu kamu datang ke sini kan karena stres, karena kelakuan istri kamu. Ya udah, kamu tinggalin dia aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa pulang. Kok kamu makan mie instan? Ibi masakinnya ini. Bibi! Bi! Iya Pak, Kenapa anak saya dikasih mie instan? Ibu nggak ngasih uang belanja. Kamu nggak minta? Sudah Pak, tapi Ibu bilangnya nanti-nanti terus. Ibu malah pergi dari siang, nggak ninggalin uang belanja. Saya juga kan jadi bingung mau gimana. Ya udah, saya buatin aja mie instan. Ya udah, kamu dapur lagi. Tangan papa kenapa? Oh, ini. Mama datang. Sayang, kamu masuk kamar. Iya, Pak. Belum sadar juga, kasih uang belanja ke kamu tuh lebih dari cukup. Kenapa sampai anak saya kamu kasih mie instan seperti itu? Oh, itu. Duh, uangnya kepake soalnya Mas sama aku buat bayar arisan. Aku itu soalnya ikut 2 arisan baru. Ya terserah kamu lah, aku nggak mau tahu kamu kemana kek, arisannya sama siapa kek. Yang penting aku minta kamu perhatiin makanan anak. Masa dikasih begini kan sih? Kamu kan nggak tahu ini nggak sehat. Ya udah sih Mas, gitu aja kenapa sih heboh banget? Lagi pula ini kan udah mau akhir bulan. Ya udah sih kamu kasih aja uang lagi sama aku. Kenapa tuh tangan? Aku jatuh dari sepeda. Oh, minggu depan aku itu mau ikut arisan sama teman-teman aku ke Singapura. Tuh ambilin dolar ya, 2.000 aja. Cukup kok, cuma 2 malam. Mas. Awas ya kalau nggak disiapin. Itu kan Rina. Pak, stop, depan. Di halte ya? Ya, di sini. Mbak Rina, mau kemana? Saya antar ya. Mas Andre? Mas gak usah Mas, nanti ngerepotin. Tuh. Ini gerimis loh, Mbak. Kamu sakit nanti. Ayo, kita lagi hujan besar. Ayo. Mas Andre, terima kasih banyak ya atas tumpangannya. Ya, Mbak Rina udah makan? Belum Mas. Aku traktir ya. Iya, boleh aja sih Mas. Di Jalan Tirtayasa ada steak yang enak banget. Kita kesana ya? Gimana kalau tempatnya biar saya aja yang pilih? Boleh banget. Oke. Ini enak banget sopnya nih. Tuh kan, bener kan Mas? Ini tuh bumbunya ya, enak banget, gak ada yang ngalahin. Bahkan restoran aja lewat loh Mas. Banget. Baru aku ngerasain sop enak gini. Ngomong-ngomong, kamu gak keberatan kan makan di pinggir jalan kayak gini Mas? Enggak lah. Aku emang senang makan di pinggir jalan seperti ini. Tadi aku sebetulnya tuh agak sungkan ngajakin kamu makan di pinggir jalan. Makanya aku ajakin kamu makan steak. Justru aku kalau makan begituan Mas, perut aku tuh nggak cocok. Soalnya perutku ini perut Indonesia. Sama. Ya, mungkin karena aku lahirnya di Jogja kali ya. Oh ya? Aku juga. Oh ya? Aku lahir di Bantul. Tapi aku besar di Solo. Makanya biasa makan sego peco. Sama Mas. Ngomong-ngomong, kamu udah nikah belum ya? Atau... Belum. Kamu? Aku juga belum. Ya Allah, kenapa aku bohong? Kenapa aku bilang kalau aku belum menikah? Aku benar-benar menyukai Rina. Aku nggak mungkin jujur sama dia. Kalau aku bilang aku udah nikah, dia pasti akan menjauh. Mas, tunggu sebentar ya. Adik-adik, ayo sini ikut aku. Kita pindah ke situ aja yuk. Bu, iga sapinya 2 lagi ya. Makasih. Maaf Mas, lanjut makan lagi ya. Jangan pernah katakan bahwa maafkan jika memang kini kau telah membantu dirimu karena harga. Iya. Kamu juga ya Mas. Jangankan setahun, hanya sedetik pun aku takkan sanggup hidup tanpamu.
mau menikah. Aku tuh jatuh cinta sama Rina. Dia wanita yang sebetulnya tuh dia yang pantas jadi istri aku. Tapi nak, bagaimana dengan Wulan? Kamu kan tahu bagaimana sikap Wulan. Ya Wulan gak usah tahu tentang Rina. Rina pun gak usah tahu apa-apa tentang Wulan. Jadi kamu bohongin Rina juga? Bu, Rina itu wanita baik-baik. Dia pasti akan menolak kalau tahu aku ada hubungan dengan Wulan. Aku udah berumah tangga. Pasti dia pikir aku ini seperti laki-laki kebanyakan yang berbohong dalam rumah tangga mereka. Tapi nak... Bu, sebentar lagi aku akan kenalin Rina sama ibu. Jadi nanti kalau dia kesini, ibu jangan bilang apa-apa. Aku minta tolong sekali ini sama ibu. Soal rumah tangga aku dengan Wulan. Ya, aku janji Bu. Aku akan urus perpisahan aku dengan Wulan. Mungkin aku baru minggu depan balik. Iya. Aku tinggalin uang buat belanja. Tolong ya kamu jagain makanan Dinda. Jangan lupa, dolar aku buat arisan. Sama jangan lupa juga bayar kartu kredit. Papa perginya kok lama? Dinda, Papa kan mau kerja. Nanti Papa akan beliin mainan buat kamu. Doain kerjaan Papa lancar ya. Udah Dinda, Papa perginya lama. Yang penting Papa tinggalin uang buat kita, biar kita bisa ke mall. Aku benar-benar harus segera mencari cara untuk membawa Adinda pergi dari sini. Saya terima nikah dan kawinnya Rina Mariani binti Hadi Kusumo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Dari siapa, Mas? Kantor? Iya, dari kantor ini. Nanti aja lah aku telepon balik. Ini angkat sih. Mana Papa? Aku mau ngomong. Ini nggak tahu, Papa kamu di teleponnya nggak diangkat angkat dari tadi. Ya udah kalau gitu, kita lihat batik yuk Mas, buat oleh-oleh. Ayo. Maafin aku ya Rina, aku terpaksa bohong sama kamu. Maafin Papa ya Dinda, Papa nggak angkat telepon kamu. Ya bagus banget, aku baru pertama kali loh. Nanti kalau kamu mau jalan-jalan lagi, kan sekarang ada suami kamu. Telepon lagi, Mah. Udah deh, ntar aja ya. Ntar kita telepon laginya. Kamu mau pergi, sekarang kamu tidur siang dulu, oke? Yaudah kalau kamu nggak mau tidur, kamu main sama Bibi ya. Bu, nih aku bawain oleh-oleh dari Solo. Rina sampai keliling 3 toko tuh Bu, buat dapetin batik untuk Ibu. Ibu suka banget sama batik. Terima kasih ya, Nak. Iya, Bu, sama-sama. Ya ampun, sampai segitunya menantu ibu tersayang ini. Makasih ya. Bu, Ibu kenapa? Ibu memang begini, Nak. Kalau ibu kecapean, ibu suka kambuh. Maklum ibu asma. Udah ya, Ibu pokoknya harus istirahat. Sekarang kan aku udah pulang. Jadi biar aku aja yang ngurus rumah. Ya, Ibu nggak boleh capek. Untung ada Rina sekarang. Jadi ada yang bisa jagain Ibu. Besok aku ke Surabaya. Loh, Mas, emangnya harus besok kamu berangkatnya? Kan kita baru aja nyampe. Gak ada yang bisa gantiin aku soalnya. Ya sudah, nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok. Posisi kamu di kantor itu kan penting. Rina memang istri yang baik. Dia bangun lebih dulu dari aku dan menyiapkan segala keperluan aku. Selamat pagi, Mas. Sayang. Kamu udah bangun? Nih, aku udah bikinin kamu kopi, terus aku juga udah siapin makanan buat kamu. Aku taruh di meja ya. Betapa beruntungnya aku punya istri sebaik Rina. Bikinin sarapan dan kopi dong. Nah, biasa-biasanya deh kamu rewel kayak gini. Aku ini istri kamu, bukannya pembantu kamu. Mas, kok kamu bengong sih? Lagi mikirin apa? Mas, kopinya nanti keburu dingin loh kalau kamu diemin. Diminum ya. Aku pergi dulu ya Bu ya. Hati-hati ya, Mas. Iya sayang. Kamu pegang ya. Gak usah, Mas. Aku gak butuh kartu kredit kamu. Lagian uang yang kamu kasih ke aku masih cukup kok. Baru ngerasain punya istri seperti ini. Nggak matre, nggak gila uang. Aku pasti bakal kangen banget sama kamu. Kamu cepet pulang ya. Iya sayang. Ya sudah. Aku jalan dulu. Kalian hati-hati ya. Ya, kamu hati-hati di jalan ya. Kerja yang baik ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kalau yang ini buat Mama. Itu batik tulis. Kalau kamu ke kondangan, pakai itu bagus kayaknya. Aku nggak suka, Mas. Kamu kasih Ibu aja ya. Terserah lah. Rina Mariani.
Tadi udah minum obatnya kan? Ya Allah, hamba sungguh-sungguh bersyukur punya mantu sebaik ini. Kalau gitu, sekarang Ibu istirahat ya. Ibu tahu nggak? Aku tuh benar-benar bahagia sekali memiliki suami seperti Mas Andre. Dia itu baik banget sama aku, Bu. Ya Allah, semoga Andre bisa segera melepaskan diri dari Wulan. Sejak kapan HP-nya dikunci? Sebelumnya kan nggak pernah. Ya sayang, ya aku juga kangen sama kamu. Ya. Dalam beberapa hari aku akan pulang. Ya udah nanti aku sambung lagi ya. Sejak kapan ya HP kamu pakai dikunci? Awas kamu ya kalau macem-macem. Jangan coba-coba nggak setia. Sejak kapan juga kamu ingin tahu isi HP aku dan peduli dengan kehidupan aku? Kalau sampai itu terjadi, kamu tahu kan apa yang bakal aku lakuin? Aku bakal bawa Dinda dan kamu gak akan pernah bisa ketemu sama anak kamu. Bisa gak sih kamu gak usah pakai ngancem-ngancem aku segala? Ya karena kamu gak peduli sama aku. Kalau kamu ingin aku peduli sama kamu harus jadi istri yang baik. 7 tahun aku nunggu, tapi kamu gak pernah berubah. Malah tambah parah, muak aku sama kamu. Maria nih, Mas Andre, bulan madu di Solo. Mereka baru aja nikah. Selamat ya Bu atas pernikahannya. Semoga Ibu cepat dapat momongan. Makasih ya. Bener, dia orangnya. Jadi kamu ya, perempuan yang udah ambil suami saya? Maaf Mbak, siapa ya? Mungkin Mbak salah orang. Saya nggak salah orang. Saya lihat foto kamu. Kau bulan madu sama suami saya. Perempuan nggak tahu malu kamu ya. Mbak, tunggu sebentar. Mbak pasti salah paham. Suami saya itu bujangan, jadi dia nggak mungkin suami orang, Mbak. Mau jawab apa lagi kamu? Perempuan nggak tahu malu, nggak tahu diri kamu. Kamu lepasin suami saya, atau saya bisa berbuat jauh lebih daripada ini. Ya halo. Mas, Rin, kamu nangis? tadi ada perempuan nemuin aku. Dia ngaku kalau dia itu istri kamu, Mas. Dia nunjukin foto pernikahan kalian. Apa selama ini kamu bohongin aku? Apa benar selama ini kamu udah bohongin aku, Mas? Tolong kamu jawab, Mas. Rina, sayang. Aku bisa jelasin. Rin? Rina, kamu kenapa menangis, nak? Kenapa Ibu nggak bilang ke aku kalau Mas Andre itu sudah menikah? Kenapa Ibu nggak jujur sama aku sih, Bu? Aku dimalu. Aku ngerasa ditipu, bahkan sama ibu mertua aku sendiri. Aku sayang sama ibu. Aku menganggap ibu seperti ibu kandung aku sendiri. Tapi kenapa ibu tega bohongin aku sih, Bu? Ibu minta maaf. Udah lah, Bu. Ibu tahu nggak? Tadi ada perempuan yang mengaku sebagai istrinya Mas Andre. Dia datang ke aku, dia serang aku, Bu. Semuanya itu udah jelas. Semuanya udah terungkap. Jadi buat apa lagi aku ada di sini? Aku akan pergi, Bu. Rina, Ibu nggak usah membela diri Ibu lagi, Bu. Aku ini bukan perempuan perebut suami orang, Bu. Bukan. Bukan ibu yang baik. Ibu dengan penjelasan anak-anaknya, nak. Udah cukup, Bu. Rina, buka pintunya. Ibu belum selesai bicara sama kamu, belum cerita semuanya sama kamu, nak. Rina. Sayang, buka pintunya sayang. Aku harus jelasin. Sumpah demi Allah, aku nggak berniat bohong sama kamu. Pernikahanku memang sudah hancur dan gagal bersama Wulan. Dan itu bukan gara-gara kamu. Saat aku ketemu sama kamu, aku jatuh cinta dengan kecantikan hati kamu. Dengan kebaikan kamu. Dengan semua yang ada pada diri kamu. Semua yang tidak ada pada istri aku. Percaya sama aku, Rin. Saat ini aku sedang berusaha untuk ambil anak aku. Karena dia nggak bisa diurus oleh ibunya dengan baik. Coba kamu pikirin. Gak mungkin ibu aku membantu aku kalau pernikahan aku dengan Wulan baik-baik aja. Aku takut kehilangan kamu, Rin. Gimana caranya aku bisa dapat maaf dari kamu? Maafin aku, Rin. Maafin aku udah bohong sama kamu. Karena aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Rin. 7 tahun. Aku menunggu istriku berubah, tapi dia tidak berubah. Dan saat aku bertemu dengan kamu, aku yakin kamu yang terbaik buat aku. Aku cinta sama kamu dan ini nyata. Bukan kebohongan, Rin. Tapi aku ini udah dipermalukan, Mas. Rina, Wulan itu memang menantu ibu. Tapi dia nggak pernah datang ke sini, apalagi telepon ibu. Menanyakan kabar tentang ibu. Makanya waktu Andre membawa kamu ke sini, ibu nggak bisa menolak, nak. Nggak bisa juga marah.
Ibu tahu betapa Andre itu nggak bahagia. Terus sekarang aku harus gimana, Mas? Aku janji, aku akan segera urus perceraian aku dengan Wulan. Aku akan ambil hak asuh anak aku. Kita hidup bersama. Maaf, Mas, aku nggak bisa. Biar bagaimanapun aku ini sudah merebut suami orang lain. Jadi lebih baik aku pergi dari sini. Lepasin aku, Mas. Apaan? Lepasin. Kamu jangan keluar dulu ya. Lebih baik kamu sembunyi di dalam. Mana perempuan itu? Mana? Kita bicara di sini. Mana perempuan itu? Kau pasti sembunyinya di dalam, Mas? Iya kan? Aku nggak akan pernah tahu soal affair kamu. Kamu pikir aku bodoh? Aku nggak peduli kamu punya pacar lagi, tapi nggak menikah lagi, Mas. Aku udah kasih kamu kesempatan selama pernikahan kita untuk berubah. Mau kamu apa? Mau apa? Bisa? Mau taruh di mana muka aku? Di mana? Kamu pikir kamu bisa mempermalukan aku kayak gini? Gak bisa. Aku nggak rela kamu bahagia. Aku bakal bikin kamu menderita. Kamu lihat nanti. Aku akan bikin anak kamu ikut menderita gara-gara ulah kamu. Stop! Tega kamu ya. Jangan bawa-bawa anak kita. Pakai ngancam-ngancam anak kita. Ibu macam apa? Kamu lihat ya, Mas. Kalau sampai kamu nekat pisah dari aku akan bilang sama hakim, kamu nikah diam-diam, aku akan porotin semua uang kamu, dan aku akan bawa pergi Adinda. Kamu nggak akan pernah bisa ketemu anak kamu lagi selama-lamanya. Udah denger semuanya, Mas. Aku nggak tahu harus gimana. Ternyata kamu nggak bohong sama aku soal perempuan itu. Aku nggak akan ninggalin kamu. Kamu serius? Iya. Makasih sayang. Kamu udah mau terus mendampingi aku. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan hak asuh atas anak saya? Dalam hal ini Pak Andre, kita harus ada saksi tentang bagaimana Ibu Wulan tidak kompeten menjadi ibu. Dari pembantu mungkin, atau dari guru. Kita juga bisa memanfaatkan bukti lain. Misalnya pengeluaran kartu kredit, atau tentang aktivitas kegiatan Ibu Wulan yang keseringan di luaran sana ketimbang mengurus anak di rumah. Pak Andre yakin mau melakukan ini? Yakin mau ajukan pisah dengan istri Bapak? Saya yakin. Kalau aku kehilangan Mas Andre, itu berarti aku akan kehilangan semuanya. Gimana kalau aku nggak nikah lagi? Nggak dapet suami baru yang kaya kayak Mas Andre. Padahal kemarin kan aku cuma gertak Mas Andre. Dan aku pikir Mas Andre akan takut. Tapi ternyata dia malah serius. Mama nangis terus dari tadi malam. Mama itu kenapa, Pak? Sejak kapan dia bisa sedih sampai nangis begini? Biasanya kerjaannya cuma marah. Kamu udah pulang, Mas. Kenapa kamu? Setelah kita ribut, aku tidur dan aku didatangi oleh almarhumah ibu aku, Mas. Ibu aku bilang aku harus bertobat. Karena aku selama ini udah jadi istri yang durhaka sama kamu. Dan sekarang aku tersadar betapa jahatnya aku selama ini sama kamu, Mas. Aku benar-benar gak pernah bisa ngargain kamu. Aku harus kayak gini, aku harus mohon ampun sama kamu. Papa jangan pergi, aku mohon. Papa sama Mama nggak boleh pisah. Yes, tuh kan, Mas Andre percaya sama acting aku. Aku balik dulu ke rumah ibu. Iya Mas, terima kasih ya Mas. Mas udah mau ngasih aku kesempatan lagi. Tapi aku minta kamu jangan terlalu berharap banyak sama aku. Karena aku juga gak bisa ninggalin Rina. Iya Mas, aku ngerti kok. Perempuan itu boleh aja menang sekarang. Tapi lihat aja, gak akan lama lagi. Aku gak akan biarin dia terus menang. Jadi begitu ceritanya. Maafin aku yang tidak bisa memenuhi janjiku untuk meninggalkan Wulan. Kalau gitu, biar aku yang mundur, Mas. Enggak sayang, aku juga udah bilang sama Wulan kalau aku nggak bisa pisah sama kamu. Dan dia ngerti kok, dia mau menerima. Kamu jangan pernah berpikir kalau kamu ini perusak rumah tangga orang. Kamu nggak merebut aku dari siapapun, enggak. Tolong Lin, kamu jangan tinggalin aku. Aku cinta sama kamu. Aku nggak tega tinggalin dia di saat dia sedang bertobat. Seperti janjinya. Kalau perlu aku temuin kamu dengan dia. Rin, aku minta maaf ya atas kejadian waktu itu di kantor kamu. Justru aku yang mau minta maaf sama kamu, Mbak. Jujur aja, dari awal aku nggak tahu kalau ternyata Mas Andre itu sudah berkeluarga. Mas Andre bisa menikah lagi itu semua karena kesalahan aku sendiri. Karena aku yang nggak becus menjadi istri dan juga seorang ibu. Tapi begitu aku menyadarinya, Mas Andre udah terlanjur menikah dengan kamu. Sekali lagi aku minta maaf ya, Mbak. Kamu nggak salah. Ini semua emang kesalahan aku. Aku yang terlalu bodoh karena udah menyanyiakan suami sebaik Mas Andre. Kita saling memaafkan ya, Mbak. Aku juga udah nggak marah kok soal kejadian itu. Sebagai perempuan, aku sangat mengerti perasaan Mbak Wulan.
kita saling memaafkan ya. Apa benar Mbak menerima kehadiran aku? Aku menerima kamu. Karena aku tahu Mas Andre cinta sama kamu. Dan aku juga tahu kamu itu istri yang baik. Makanya Mas Andre jatuh cinta dan mau menikah dengan kamu. Mbak baik sekali. Terima kasih ya Mbak. Aku akan pastikan hidup kamu menderita, Rina. Mah? Dinda, sini sayang. Halo Dinda. Aduh, kamu lucu sekali Dinda. Tante senang banget bisa ketemu dan kenal sama kamu. Minggu depan, Dinda ulang tahun, Tante. Kita rencananya mau masak-masak, makan-makan di rumah ya? Kamu datang ya? Insya Allah Mbak. Kalau Mbak gak keberatan, aku juga mau kok bantu-bantu Mbak masak di sini. Tadi aku udah ketemu sama Mbak Wulan dan alhamdulillah sekali dia menerima aku dengan tangan terbuka. Kamu jangan percaya begitu aja. Tapi aku yakin kok Bu. Iya, tapi kamu harus tetap hati-hati nak. Kasihan Mbak Wulan karena nggak dipercaya sama ibu kalau dia sudah berubah jadi orang baik. Polos sekali Rina, percaya begitu saja sama Wulan. Kalau Mas Andre itu tuh suka banget makan lumpia. Sayangnya Dinda itu alergi udang, padahal Dinda juga suka makan lumpia. Nah jadi ini aku udah bikinin 2 lumpia yang beda. Yang satu yang nggak pakai udang buat Dinda. Nah yang pakai udang buat kamu aja. Kamu tolong gorengin ya. Iya Mbak. Kamu jangan lupa yang tanpa udang yang ini buat Dinda, yang ini buat kamu. Iya aku ingat kok. Rasain kamu Rina, dalam isian lumpia itu ada udangnya. Jadi kalau sampai Adinda kenapa-napa, biar kamu yang disalahin. Silakan dimakan. Mudah-mudahan lancar ya. Mama ular, Dinda sakit. Dinda, sayang, kenapa kamu? Rina! Mbak, aku udah bilang sama kamu kan kalau Dinda itu ada di udang. Aku udah bilang sama kamu, aku pisahin yang mana udah udangnya nggak ada. Kamu kenapa sih kamu nyalakan anak aku ya? Enggak Mbak, aku nggak ngelakuin itu Mbak. Gak usah bohong deh kamu. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Udah, kita bawa ke rumah sakit. Mas, kamu percaya sama aku kan? Mas, aku nggak ngelakuin itu Mas. Gimana kondisi Adinda nak? Sedang diperiksa dokter, Bu. Ngapain kamu kesini? Kamu sengaja kan? Mau ngeracun anak saya pakai udang? Udah berapa kali aku bilang bukan aku pelakunya. Mas, usir dia sekarang juga. Aku nggak mau dia ada di sini. Kamu itu pasti sengaja kan? Sengaja mau celakain Dinda. Biar kalau Dinda nggak ada, Tante bakal ninggalin aku kan? Sudah, Wulan, sudah. Gak mungkin Dinda melakukan hal itu. Aku yakin ini cuma salah paham aja. Tolong bawa Rina pulang. Bu, aku nggak pernah masukin udang ke dalam lumpianya khusus untuk Dinda, Bu. Ibu percaya sama kamu. Dia itu sekarang ingin mencari kesalahan kamu. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Kondisinya sudah stabil. Besok sudah boleh pulang. Aku minta maaf ya. Tadi aku marah-marah sampai bentak-bentak Rina. Tapi ini belum berakhir, Rina. Kamu gak pantas jadi istri Andre. Dan kamu harus cepat-cepat tinggalin Andre. Dan bakalan parah daripada ini. Istri Bapak kecelakaan di depan rumah sakit. Istri Bapak baru ditabrak sama laki-laki itu, Pak. Wulan, kamu gak apa-apa? Tanya ibu ini gak boleh jadi istri Bapak lagi. Rina! Ada apa Mas? Apa kamu suruh orang untuk menabrak dan mengancam Wulan? Tega-teganya ya kamu menuduh Rina seperti itu? Ini pasti akal-akalan Wulan. Astagfirullahaladzim Mas. Aku nggak pernah nyuruh orang untuk mencelakai Mbak Wulan. Ada orang yang disuruh untuk menabrak Wulan, mengancam Wulan untuk meninggalkan aku. Kalau enggak, Wulan akan celaka. Mas, aku nggak mungkin ngelakuin hal sejahat itu, Mas. Suster di rumah sakit itu lihat ada orang yang melakukannya. Nggak tahu siapa. Aku nggak mungkin berbuat seperti itu. Kamu harus percaya dong sama aku. Aku harap aku salah udah menuduh kamu. Yang sabar ya nak. Bu, aku nggak ngelakuin itu, Bu. Sepertinya Wulan memang benar-benar sudah berubah. Loh, Mas, kamu kok balik lagi? Aku kira kamu pulang. Aku harus di sini bersama keluargaku. Makasih ya, Mas. Kamu udah mau nemenin Dinda dan aku di sini. Aku yakin Mas Andre pasti percaya sama acting aku. Kalau Rina udah jahatin aku, pasti mereka habis perang dunia. Pinter makannya anak papa nih. Kalau gitu, siap-siap pergi ke kantor ya. Kirain Dinda, Papa nemenin aku di rumah. Sayang, Papa kan harus kerja. Udah Mas, nggak apa-apa. Dinda sama aku aja biar aku yang jagain. Kamu berangkat nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Aku kesini karena aku perlu bicara sama Mbak. Aku sama sekali nggak ada maksud untuk nyakitin Adinda. Bahkan untuk nyakitin Mbak. Kamu nggak akan pernah bisa dapetin suami dan anak aku. Kamu malah ngomong seperti ini ke aku. Jangan ngarep ya. Kamu itu cuma perebut suami orang yang datang dengan so baik, so lugu, so polos. Ternyata busuk.
Sampai kapanpun aku akan mempertahankan rumah tangga. Padahal kemarin Mbak menerima kehadiran aku. Jangan ngarep ya. Aku nggak akan pernah ngelepasin Mas Andre. Dan aku selalu jadi istri satu-satunya Mas Andre. Mbak, tapi kamu sekarang mendingan pergi. Dan kamu sadar diri kalau kamu tuh bukan siapa-siapa. Mbak, Kamu itu cuma perebut suami orang yang datang dengan so baik, so lugu, so polos. Saya harus bohong sama Pak Andre. Anak kamu tuh lagi sakit kan di kampung? Butuh uang banyak kan? Iya, Bu. Kalau gitu, kamu ikutin apa yang saya suruh. Iya loh. Mas Andre. Aku segera ke sana ya. Kamu kenapa? Tangan kamu lebam. Kenapa? Aku mohon kamu maafin Rina ya, Mas. Tadi Rina kesini, terus tiba-tiba dia nyerang aku, Mas. Aku udah coba terima dia loh, Mas. Tapi kenapa dia kayak gini sama aku, Mas? Sakit. Bibi! Kamu tanya sama Bibi. Bibi saksinya, Mas. Bibi tahu. Iya, Bu. Kau bilang sama Bapak, apa yang Rina lakuin sama saya tadi? Iya, Pak. Tadi Bu Rina datang ke sini. Terlaluan, Rina. Iya, Bu. Kau bilang sama Bapak, apa yang Rina lakuin sama saya tadi? Iya, Pak. Tadi Bu Rina datang ke sini. Terlaluan, Rina. Aku mau kasih tahu Ibu sesuatu. Aku hamil, Bu. Alhamdulillah. Pasti Andre senang banget dengarnya. Mas, kamu udah pulang? Tadi kamu nemuin Wulan ya? Iya, Mas. Emangnya kenapa? Kenapa kamu serang dia? Sampai tubuhnya lebam-lebam? Aku nggak mungkin ngelakuin itu, Mas. Dan Wulan bilang kamu pukul dia. Kamu tiba-tiba datang, begitu kamu pergi, tubuhnya Wulan lebam-lebam. Kamu cari dulu dong berita kebenarannya. Jangan asal menuduh. Bu, ada saksinya, Bu. Bibi yang bilang. Dia lihat sendiri kok. Aku juga lihat bagaimana tangannya Wulan itu lebam-lebam. Ternyata aku sudah salah menikahi kamu. Kamu ini apa-apaan sih, Andre? Nggak mungkin Rina melakukan hal itu. Ah, udahlah, Bu. Gak usah bela dia terus. Jadi kamu percaya sama Wulan? Ya. Wulan itu memang bukan istri yang baik. Tapi dia nggak gila yang sampai harus menabrakkan dirinya dengan motor, melukai tubuhnya, atau menyakiti anaknya, darah dagingnya sendiri. Ini pasti kerjaan dia nih. Kamu nggak suka kan kalau aku sama Wulan tuh nggak jadi pisah? Aku bisa apa, Bu? Kalau sekarang suamiku sendiri nggak percaya sama aku. Udahlah, mending sekarang kita pisah aja. Kamu kembali ke rumah kamu. Andre, tapi Rina sedang... Tega kamu ya, Mas, sama aku. Tega kamu berpikir kalau aku bisa melakukan hal sekecil. Aku pikir kamu udah sangat mengenal aku, Mas. Tapi ternyata kamu lebih percaya orang lain dibandingkan aku. Sekarang kamu gak usah khawatir lagi. Aku akan pergi. Ibu tahu, Nak. Kamu nggak mungkin melakukan itu semuanya. Cepat kamu kasih tahu Andre ya. Kalau kamu sedang hamil. Supaya Andre mengurungkan niatnya mengusir kamu dari rumah ini. Gak usah, Bu. Mas Andre lebih percaya Mbak Wulan dibandingkan aku. Jadi nggak ada gunanya lagi aku di sini, Bu. Ibu cuma takut Andre akan terluka lagi, Nak. Karena ulah Wulan. Karena Andre itu gak punya pendirian. Dan lagi ibu kasihan sama kamu, Nak. Kamu sedang hamil, Nak. Biarin aku pergi, Bu. Kalaupun kami berjodoh, Allah pasti akan mempersatukan kami kembali. Dan aku yakin, Bu. Aku yakin Allah pasti akan membukakan kebenarannya. Aku minta maaf sama kamu karena aku sudah menikahi Rina tanpa sepengetahuan kamu. Sampai kamu menderita seperti ini. Aku akan urus perpisahan aku dengan dia. Tapi mungkin Rina seperti itu karena dia cemburu, Mas. Ya makanya dia jadi hilaf. Aku sebenarnya kasihan sama dia. Kamu yang lebih penting buat aku sekarang. Kamu ibu dari anakku, nggak mungkin kamu nyakitin anakku. Makasih ya, Mas. Karena kamu udah percaya sama aku. Dasar suami lemah. Gampang banget sih ditipu. Hati aku benar-benar hancur. Mas Andre lebih percaya dengan hasutan istri pertamanya dibandingkan aku. Sayang, kalaupun Papa kamu akan ninggalin kita, tapi Mama janji sama kamu, Mama akan menjaga kamu, rawat kamu, dan selalu menyayangi kamu. Mama janji, sayang. Kemana harus ku cari bertujuan? Kamu ngapain kesini, Mbak? Aku kesini cuma mau ngasih selamat atas kekalahan kamu. Dan ini uang 50 juta. Kamu pergi jauh-jauh dari sini. Mbak simpan aja uang itu. Aku nggak butuh.
Apa ini artinya Mbah yang udah sengaja nyelakain anak Mbah sendiri? Bahkan Mbah suruh orang untuk nabrak Mbah pakai motor dan Mbah yang udah pukul diri Mbah sendiri sampai lebam untuk memfitnah aku. Itu kamu pintar. Aku akan lakukan apapun untuk mempertahankan kedudukan aku sebagai istri Mas Andre. Aku nggak peduli dia punya pacar lagi. Asalkan aku tetap selalu menjadi istri Mas Andre satu-satunya. Pulang. Kamu memang wanita jahat. Mas, kamu dengerin aku dulu, Mas. Besok aku akan urus perpisahan aku dengan kamu. Kamu nggak bisa punya alasan apapun lagi. Mas, aku mohon sama kamu, jangan tinggalin aku, Mas. Aku mohon, kasih aku kesempatan. Aku nggak bisa hidup sama kamu lagi. Besok aku pastikan barang-barang aku udah nggak ada di rumah itu lagi. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Aku minta maaf, Rin. Aku sudah memaafkan kamu, Mas. Dan aku bersyukur sama Allah. Allah membukakan kebenarannya. Selamat ulang tahun ya, Mas. Iya, sayang. Makasih ya Tante, udah bikin papa aku bahagia. Kok Tante? Ibu. Iya, Ibu. Aku punya hadiah untuk papa. Apa itu? Ikutin aku. Apa ya? Aku mungkin sempat dikira pelebut suami orang, tapi waktu yang bisa membuktikan bahwa aku bukanlah pencuri suami orang. Aku gak akan pernah merusak kebahagiaan wanita lain. Aku hanya mengambilnya dari seorang wanita yang gak bisa menghargai apa yang dia miliki. Aku kan tanpamu, ku hanya bisa